Alhamdulillah, kita tentunya bersyukur kepada Allah atas segala kenikmatan yang Allah telah berikan dan Allah limpahkan kepada kita, sehingga dalam kesempatan sore kali ini Allah mempertemukan kita satu majelis yang Allah ridhai dan Allah cintai, dan semoga kita mampu merubah setiap kenikmatan menjadi ketaatan kita di jalan Allah, karena sesungguhnya kenikmatan apabila kita gagal merubah menjadi ketaatan, maka kenikmatan itu akan menjadi bumerang dalam kehidupan kita kelak di dunia dan di akhirat. Makanya para salaf sampai mereka berkata, kullu nikmatin la tuqarribu minallahi fahiya baliyatun. Setiap kenikmatan yang tidak menambah ketakwaan kita dan ketaatan kita, maka sesungguhnya kenikmatan itu akan berubah menjadi musibah dalam kehidupan di akhirat dan kehidupan kita di dunia. Semoga kita senantiasa dimampukan oleh Allah untuk merubah setiap kenikmatan yang kita peroleh dan kita dapatkan menjadi perjalanan kita di dalam ketaatan dan ibadah. Karena tidak ada yang gratis di dalam ibadah karena tidak ada yang gratis dalam perjalanan kenikmatan yang kita dapatkan, sampai kita membayarnya semua kenikmatan itu dengan ibadah yang kita lakukan dalam kehidupan. Semoga Allah memampukan kita untuk membayar setiap kenikmatan dengan ibadah yang kita lakukan dan kita kerjakan. Jamaah yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi, harusnya kita dalam kesempatan sore kali ini kita sudah mulai membahas tentang kitab dosa-dosa yang telah dianggap biasa. Tetapi karena ada pertimbangan kita akan menuju kepada bulan suci atau bulan barokah, yaitu adalah bulan Ramadan, maka kajian kita pada kajian yang kedua kita pending insyaallah, dan kita akan lanjutkan pada kajian kita insyaallah pada Ramadan. Dan kita pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang apa yang harusnya dilakukan oleh seorang muslim ketika dia menuju kepada satu bulan yang Allah muliakan, yaitu adalah bulan Ramadan, supaya kita mampu mempersiapkan yang terbaik, karena tidak ada perkara yang patut untuk kita persiapkan dalam keadaan yang terbaik kecuali ketika kita memasuki bulan Ramadan. Oleh karenanya kita hari ini akan membahas tentang fatwa dan nasihat yang disampaikan oleh para ulama ketika mereka membicarakan tentang bulan ini. Tetapi sebelum kita membicarakan tentang nasihat yang disampaikan oleh para ulama, penting sekiranya apabila saya memberikan mukadimah terlebih dahulu, bahwasanya membicarakan Ramadan sebagaimana kita membicarakan Nabi Yusuf di antara 11 saudaranya. Karena apabila kita melihat Nabi Yusuf, maka sesungguhnya putranya Yakub yang betul-betul menjadi nabi dan menjadi rasul hanyalah Yusuf, di antara 11 saudaranya yang tidak menjadi nabi dan tidak menjadi rasul. Membicarakan Ramadan itu layaknya kita membicarakan Nabi Yusuf di antara 11 saudaranya. Keutamaan Yusuf menenggelamkan keutamaan 11 saudaranya, karena sesungguhnya Yusuf ditetapkan oleh Allah menjadi nabi dan rasul bersama dengan ayahnya Yakub alaihi salam, dan itu menunjukkan keutamaan Yusuf yang begitu besar. Membicarakan Ramadan pula sebagaimana kita membicarakan bulan purnama di antara tengah gelapnya malam, di mana terdapat bintang-bintang yang begitu banyak. Semua keindahan dan semua pijar yang dimiliki oleh bintang tenggelam dengan keindahan bulan purnama ketika sudah bercahaya. Karena tidak ada yang mampu mengalahkan indahnya bulan purnama di tengah malam, walaupun bertabur dengan banyak bintang. Karena keindahan bulan purnama menenggelamkan semua keindahan bintang-bintang yang ada di langit. Oleh karenanya kita juga harus paham, ini pula yang harus kita mengerti, bahwasanya bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan keutamaan, bulan yang penuh dengan kebaikan yang Allah tidak berikan pada bulan-bulan yang lainnya. Saking cintanya Allah kepada Ramadan lebih besar daripada cintanya Allah kepada bulan-bulan yang lainnya. Sama persis. Dan kita harus mengetahui tidak semua bulan dicintai oleh Allah, karena bulan-bulan ada yang khusus yang dicintai oleh Allah, dan salah satunya adalah bulan Ramadan. Tentunya kita harus paham dulu apa sih keutamaan yang dimiliki oleh Ramadan, sehingga kemudian kita mampu memberikan motivasi kepada diri kita supaya mempersiapkan diri kita, supaya diri kita layak menjadi orang yang menjalani Ramadan dengan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Karena banyak di antara kita yang kadang tidak tahu apa itu keutamaan Ramadan, sehingga kemudian persiapan yang kita berikan ketika kita menuju kepada bulan Ramadan, persiapan kita apa adanya dan ala kadarnya. Salah satunya adalah karena kita tidak mengerti
keutamaan yang menanti bagi kita ketika kita memaksimalkan amal kita di bulan Ramadan. Makanya beda antara kita dengan para sahabat. Kita dengan para sahabat itu beda betul di dalam banyak perkara. Salah satunya perbedaan kita dengan para sahabat adalah perbedaan kita ketika menyikapi Ramadan. Kalau kemudian para sahabat diterangkan oleh Imam Ibnu Rajab, para sahabat itu menyampaikan, karena sahabat itu fi 6 asyurin ayyabluhum bi Ramadan yastaqbiluna bi Ramadan fi 6 asyurin qablaha. Imam Ibnu Rajab Al-Hambali menerangkan, para sahabat itu ketika mereka menyambut bulan barokah, yaitu adalah bulan Ramadan, sesungguhnya para sahabat ketika mereka menyambut bulan barokah Ramadan, mereka telah mempersiapkan 6 bulan sebelumnya. Dan mereka telah mempersiapkan apa yang harus mereka lakukan ketika mereka mengetahui bulan Ramadan itu 6 bulan sebelumnya. Fi 6 asyurin, 6 bulan sebelumnya mereka telah mempersiapkan. Karena mereka tahu bulan ini bulan yang penuh dengan keutamaan, tidak ada yang mampu melalui betapa besarnya keutamaan bulan itu kecuali orang yang mempersiapkan dengan persiapan yang lama. Sampai 6 bulan mereka mempersiapkan itu. Harusnya kita ini mengkaji tentang Ramadan ini di bulan November atau Desember harusnya. Tapi kalau kemudian kita kan beda dengan para sahabat. Biasanya kita ini akan betul-betul memahami tentang dekatnya Ramadan itu kapan, yaitu adalah ketika kita merasa sudah tinggal beberapa hari menghitung mundur menuju Ramadan, baru kita sadar bahwasanya kita menuju Ramadan. Biasanya kalau kita sudah melihat iklan marjan, kombuan, gajah duduk, sudah mulai muncul, kita baru sadar itu iklan Ramadan sudah mulai muncul. Dan akhirnya kita baru sadar kalau kita menuju kepada bulan Ramadan. Tetapi para sahabat, Masya Allah, mereka 6 bulan sebelumnya mereka telah menyadari tentang kedatangan bulan Ramadan dan mereka mempersiapkan. Pantas kalau mereka menjadi pemenang-pemenang sejati dalam madrasah yang bernama Ramadan, karena persiapan mereka adalah persiapan yang panjang. Saya pernah ngobrol dengan salah satu jamaah yang mana beliau memperlihatkan piagam ketika menyelesaikan lomba maraton 42 kilo. Kemudian saya tanya, apa rahasianya sampai mampu menyelesaikan lomba maraton 42 km? Karena beliau sebenarnya tidak ingin mencari juara, tetapi beliau targetnya menyelesaikan perlombaan itu sampai selesai dan itu terpenuhi. Lalu beliau mengatakan, sesungguhnya saya latihannya 8 bulan Ustaz sebelum hari H ketika pertandingan. Jadi setiap waktu dia berlari, setiap ada kosong dia berlari, setiap siang ketika ada kosong dia berlari, dan bahkan terkadang rela berangkat pagi-pagi ke kantor supaya punya kesempatan untuk lari sebelum dia masuk ke dalam kantor. Saya berpikir, kalau kemudian hanya menyelesaikan lomba lari 42 kilo, ternyata persiapan yang diberikan oleh beliau sampai beliau memberikan latihan 8 bulan supaya mampu menyelesaikan lomba lari 42 kilo. Masya Allah, sesungguhnya Ramadan itu memerlukan hal yang lebih besar daripada yang diberikan orang itu ketika ingin menyelesaikan lomba lari. Disitulah kita memahami bahwasanya kita harus paham dulu apa sih keutamaan Ramadan supaya mampu memberikan motivasi bagi kita, supaya kita tidak menganggap Ramadan itu hanyalah rutinitas yang berulang dan rutinitas tahunan yang tiada makna dan tiada keutamaan. Padahal Ramadan bukan rutinitas tahunan, Ramadan bukan hanya karena adat istiadat, tetapi Ramadan merupakan bulan yang penuh dengan keutamaan yang Allah tidak berikan kepada bulan yang lainnya. Makanya kita dapati, maka kemudian para ulama, salah satunya Syekh Utsaimin, sampai beliau menyampaikan kepada kita, keutamaan Ramadan itu banyak. Tapi kita dalam kesempatan hari ini tidak menyampaikan semua keutamaan yang dimiliki oleh Ramadan. Setidaknya kita ingin menyampaikan 2 keutamaan yang Allah berikan kepada bulan Ramadan yang Allah tidak berikan pada bulan-bulan yang lainnya. Keutamaan yang pertama adalah Allah itu melipat gandakan setiap pahala yang dilakukan di bulan Ramadan dengan kelipatan yang Allah tidak pernah beritakan. Berapa puluh kali lipat Allah melipat gandakan amal itu di bulan Ramadan. Ya, jadi kalau kita mendapati amal yang dilakukan di bulan Ramadan, kalau kita ditanya berapa kali Allah melipat gandakan amal di bulan Ramadan,
Kita tidak pernah tahu karena Allah merahasiakan. Berapa kali Allah melipat gandakan amal yang dilakukan di bulan Ramadan. Makanya di dalam hadisnya cukuplah Allah itu berfirman di dalam hadis qudsi, wa ana azizi, aku sendiri yang akan memberikan pahala kepada orang yang berpuasa. Kenapa? Saking besarnya pahala yang menanti bagi orang yang beramal di Ramadan, saking besarnya Allah tidak pernah ceritakan berapa besar pahala yang menanti bagi orang yang beramal di bulan Ramadan. Padahal kalau kita perhatikan Bapak dan Ibu, Allah itu kalau menyuruh kita kepada satu perbuatan, biasanya Allah itu mendetailkan balasannya itu apa. Dan Allah selalu menyampaikan pahala yang menanti itu apa kalau kita ini beramal. Contoh, ketika kita diperintahkan untuk sedekah, Allah ceritakan balasan orang yang sedekah itu 700 kali lipat. Allah sampaikan, Allah ceritakan itu di dalam surat Al-Baqarah. Ketika kita berjihad, Allah pun cerita balasannya itu apa, yaitu dinikahkan dengan bidadari dan mampu memberikan syafaat. Allah detailkan itu, jawabannya ada di dalam hadis. Ketika kita membaca Al-Quran, maka Allah pun detailkan jawabannya itu apa, pahalanya di dalam hadis. Allah sampaikan, ana dan antum kalau membaca Al-Quran, Allah lipat gandakan setiap hurufnya itu 10 kebaikan. Man qara'a harfan min kitabillah falahul hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihha. Barang siapa yang membaca Al-Quran satu hurufnya, maka dilipat gandakan dengan 10 kebaikan. Dan Nabi tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Itu di luar bulan Ramadan. Ketika kita zikir pagi dan zikir petang, Allah pun menyampaikan balasannya apa di dalam hadis. Ana dan antum kalau zikir pagi, maka sesungguhnya kita sebagaimana membebaskan 4 budak. Zikir sore sama sebagaimana membebaskan budak. Bahkan ketika kita melaksanakan sholat subuh, Allah detailkan balasannya. Ana dan antum ketika melaksanakan sholat subuh, habis sholat subuh duduk berzikir sampai matahari terbit, Nabi menyampaikan sebagaimana pahala umrah secara sempurna. Lihat di situ. Di situ kita mendapati Allah ketika memerintahkan kita kepada satu ibadah, Allah selalu sampaikan kepada kita berapa besar pahala yang menanti bagi orang yang beribadah. Tapi tidak untuk berlaku kepada Ramadan. Allah tidak pernah ceritakan berapa kali Allah melipat gandakan amal di bulan Ramadan. Apakah 100 kali Ustaz? Tidak tahu. Apakah 1000 kali? Tidak ngerti. Apakah 100.000 kali? Tidak ngerti. Kenapa? Li'adamil jaza' min dalika, karena besarnya pahala yang menanti bagi orang yang beramal di Ramadan. Saking besarnya pahala itu menanti sampai Allah tidak pernah ceritakan kepada kita berapa kali Allah melipat gandakan amal di bulan Ramadan. Jadi kalau kita zikir pagi itu sebagaimana membebaskan 4 budak. Ketika kita zikir pagi di waktu pagi dan petang, itu di luar bulan Ramadan. Kalau antum dan saya zikir pagi di bulan Ramadan, maka sesungguhnya Allah melipat gandakan dengan kelipatan yang kita tidak ngerti berapa kali Allah melipat gandakan itu. Contoh, kita membaca Al-Quran satu hurufnya 10 kebaikan. Itu di luar bulan Ramadan. Kalau di bulan Ramadan Allah tidak cerita berapa kali Allah melipat gandakan, karena Allah cukup berkata wa ana azizi, aku yang akan membalasnya. Kenapa Allah kemudian tidak pernah ceritakan berapa besarnya pahala yang menanti bagi orang yang beramal di bulan Ramadan? Di Al-Adhamil Jaza' Syekh Utsaimin mengatakan karena besarnya pahala yang menanti bagi orang yang beramal di bulan Ramadan. Insyaallah itu. Ya. Kita ambilkan analogi gampang. Kalau ada seorang suami ingin memberikan hadiah kepada istrinya, hadiahnya murah. Kira-kira sudah cerita nggak dari awal sang suami? Sudah cerita, hadiahnya murah kok. Kalaupun disembunyikan dan dirahasiakan tidak akan menjadi surprise. Hadiahnya murah. Istrinya nanya, hadiahnya apa bang? Makan nasi padang, pakai rendang, tehnya teh tawar ya, jangan nangis. Itu kalau kemudian hadiahnya murah. Hadiahnya apa bang? Hadiahnya gantungan kunci. Karena kemudian hadiahnya murah. Dari awal sudah cerita. Tapi beda loh kalau ada seorang suami akan memberikan hadiah kepada istrinya. Hadiahnya mobil, hadiahnya rumah. Pasti dia kalau ditanya sama istrinya hadiahnya apa? Rahasia. Bahkan kadang-kadang tinggal ngasih aja. Kemudian ngomongnya apa, syaratnya banyak. Tutup mata dong. Hitung mundur dari 100.
199, 98. Kenapa kok kemudian disembunyikan kayak gitu? Karena hadiahnya mahal. Baru kemudian sudah membuat penasaran, baru dikasih, nih mobil buat kamu. Kenapa kok disembunyikan? Karena hadiahnya mahal. Di situ kita paham kenapa Allah menyembunyikan amalan. Berapa kali Allah lipat gandakan ketika kita di bulan Ramadan? Ya karena besarnya pahala yang menanti buat anak dan buat antum, anak dan antumna. Kalau kita beramal di bulan Ramadan, saking gedenya amal itu menanti, maka Allah memberikan kepada kita keutamaan, tetapi Allah tidak mendetailkan berapa kali Allah melipat gandakan amal. Ya, inilah yang menjadikan kita akhirnya paham ini adalah bulan di mana Allah melipat gandakan amal, dan setiap kelipatan amal yang Allah berikan pada bulan ini merupakan kelipatan yang tidak pernah kita tahu, karena Allah yang mengerti, hanya Allah yang tahu, dan kita tidak pernah mengerti. Makanya diterangkan oleh para ulama dua amal yang Allah tidak pernah ceritakan detail balasannya, kecuali balasan secara global. Satu, pahala orang yang sabar. Dua, pahala orang yang beramal di bulan Ramadan. Ini keutamaan yang pertama. Keutamaan yang kedua yang kita harus paham, sesungguhnya bulan ini merupakan bulan yang betul-betul Allah jadikan menjadi bulan tempat dan waktu kita diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Tidak ada bulan yang paling cepat menghapuskan dosa dan kemaksiatan yang dilakukan manusia kecuali bulan Ramadan, persis dengan namanya. Kita paham kenapa ini kok dinamakan bulan Ramadan. Imam Syaukani itu ngomong, ingat, setiap bulan itu ternyata punya makna. Bulan Ramadan itu punya makna. Kenapa sih kok dinamakan Ramadan? Dinamakan Ramadan itu diambil dari kata syiddatul Ramadan. Syiddatul Ramadan itu apa? Kalau Bapak melihat padang pasir lagi panas banget dan terik, itu namanya Ramadan. Makanya kenapa bulan kita itu kok dinamakan Ramadan? Imam Syaukani berkata karena ada dua pertimbangan bahasa. Satu, karena pasti kamu akan mendapati matahari itu panas dan terik ketika di bulan Ramadan. Makanya kalau kita mendapati diri kita di bulan Ramadan itu kan terik banget, panas banget. Pasti kita akan dapati gitu. Makanya kalau ada orang yang ngomong moga-moga nanti Ramadan adem, tidak bisa, susah. Karena memang namanya itu tidak menunjukkan itu. Makanya beda kan kalau kita kemudian tidak sahur puasa sunnah biasa. Coba kalau pas Ramadan kita tidak sahur, melihat gelas berebut dikit jam 9 pagi, ngeces. Karena apa? Karena kemudian itu Ramadan betul-betul membakar, dijadikan oleh Allah kemudian terik matahari ketika di bulan Ramadan. Makanya sering tanpa terasa kita komentar, kenapa ya kalau Ramadan itu panas? Sesuai dengan namanya, Allah memberikan nama bulan puasa itu Ramadan, bisyiddatir Ramadan, karena kamu akan dapati matahari diberikan wahyu oleh Allah untuk bersinar dan berbicara lebih terik daripada bulan-bulan sebelumnya. Ya, itu pertimbangan yang pertama dinamakan Ramadan. Kata Imam Syaukani yang kedua, kenapa kok dinamakan Ramadan? Yang kedua, li'annahu yarmudus sayyi'ati bil hasanah. Karena sesungguhnya pada hakikatnya Ramadan itu membakar. Dan kita menjalankan bukan membakar baju atau membakar barang, tapi yang dibakar itu adalah dosa-dosa dan kemaksiatan yang dilakukan oleh manusia. Makanya kemudian disitulah kita mendapati orang yang celaka bukanlah orang yang mereka ditikam di pinggir jalan, bukan orang yang diperkosa di dalam akhlak, tetapi Nabi mengatakan orang yang celaka adalah orang yang tidak diampuni di bulan Ramadan. Nah disitulah kita paham, itulah dua keutamaan sekaligus. Allah tidak pernah memberikan dua keutamaan ini sekaligus kecuali pada satu bulan, yaitu adalah bulan Ramadan. Sampai kita harusnya maksimal ketika kita di bulan Ramadan, disebabkan dua keutamaan itu tidak pernah Allah berikan kecuali kepada bulan Ramadan, bulan yang Allah muliakan dengan berbagai macam keutamaan yang Allah tidak berikan kepada bulan-bulan yang lainnya. Tapi kita harus paham, ketika kita telah mendapati bahwasanya bulan ini beriringan dengan banyak keutamaan, para ulama salaf itu menyebut bulan Ramadan itu dengan kata madrasah. Jadi para ulama itu kemudian menyebut bulan Ramadan itu madrasah. Madrasatun kubra yatadarrabu biha fihal mu'min. Sesungguhnya Ramadan itu madrasah besar untuk menempa jiwa orang yang beriman. Sebagaimana dikatakan oleh para salafus salih itu gitu. Kalau kita menyebut bahwasanya Ramadan itu adalah sekolahan, maka kita harus paham
kata sekolahan itu pasti kita akan beredar dengan beberapa hal. Salah satunya apa? Alumni. Karena ternyata Ramadan ketika kita sepakat sebagaimana perkataan salaf bahwasanya ini adalah madrasah, tahukah kita bahwasanya Ramadan itu punya 2 alumni. Dan alumni itu cuma 2, alumni yang gagal dan alumni yang berhasil. Dan ternyata madrasah besar yang bernama Ramadan itu alumninya yang gagal itu lebih banyak daripada alumni yang berhasil. Dan ini merupakan kenyataan ironis yang membuat kita harusnya khawatir kalau termasuk di antara yang disampaikan Nabi. Jadi Nabi itu mengatakan apa? Alumni Ramadan itu banyak yang gagal. Mana dalilnya? Rasul bersabda, "Rubba sha'imin laisa lahu min hadis yamihi ila juwal atas." Berapa banyak orang yang mereka berpuasa tidak mendapatkan apapun dari puasanya kecuali lapar dan dahaga. Dan Nabi menggunakan kata rubba, dan rubba itu artinya berapa banyak. Rubba itu artinya berapa banyak. Makanya kan kita lihat kan, Masya Allah, sampai kita mendapati orang itu menjalani Ramadan berkali-kali lipat, berpuluh-puluh kali, tapi tidak menambah kedudukan dia di hadapan Allah pun tidak. Kenapa? Setiap dia melewati Ramadan tidak mendapatkan satupun kebaikan dari Ramadan yang dia lewati. Coba kita ambil contoh yang paling gampang. Antum kalau umurnya 35 kalau ada yang umurnya 35, berarti anak dan antum sudah diberikan oleh Allah yaitu kesempatan untuk menjalani Ramadan itu semenjak kita balik umur 12 tahun. 12 tahun dikurangi 35 berarti 23 kali. Berarti kita ini sudah, kemudian kalau umur kita 35 tahun, kita telah diberikan oleh Allah kesempatan belajar pada satu madrasah besar yang bernama Ramadan itu 23 tahun. Kalau kita konversikan ke sekolah umum, Masya Allah, kita ini harusnya layaknya disebut dengan apa? Harusnya layak disebut sebagai doktor Ramadan ataupun profesor Ramadan. Kenapa? 23 tahun kita sekolah di bangku yang bernama Ramadan. 23 tahun. Kalau umur kita 35 ya. Kalau umur kita kemudian 40, berarti kemudian kita lulus sekolah 28 tahun ini. Tapi ternyata walaupun orang itu diberikan kesempatan berkali-kali mengikuti Ramadan, tetapi itu tidak menunjukkan kualitas dia itu bertambah baik di hadapan Allah. Berapa banyak orang yang umurnya 50 sampai 55, 55 sampai 60 tahun, puluhan kali lipat dia sekolah di bangku sekolah yang bernama Ramadan, tapi tidak menambah kedudukan dia di hadapan Allah sedikit pun. Kenapa? Karena kuantitas tidak menunjukkan kualitas iman ketika orang itu mendapati Ramadan. Beda ya kalau sahabat. Ada sahabat Pak masuk Islamnya umur 30 tahun saat Mu'adz. 30 tahun masuk Islam, meninggal 38 tahun. 8 tahun tok dia mengenal Islam. Berarti kalau kita tarik kepada Ramadan, hanya 8 kali saja dia mengikuti Ramadan. Tapi lihat yang terjadi kepadanya. Sesungguhnya Sa'ad bin Mu'adz itu ketika meninggal mengguncangkan arasy Allah. Walaupun baru 8 tahun dia merasakan Ramadan. Kita puluhan kali lipat diberikan kesempatan oleh Allah untuk mengikuti Ramadan, tapi ternyata belum tentu kita menjadi orang yang bertakwa, karena ternyata menjemput ketakwaan setelah kita menjalani Ramadan itu perkara yang sulit dan perkara yang paling suka. Makanya Nabi sampai mengatakan apa? Rubba. Berapa banyak itu orang yang mereka Ramadan tetapi nggak mendapatkan apa-apa. Padahal kalau kita paham, celakanya manusia ketika di bulan Ramadan itu bukan hanya ketika dia tidak mendapatkan pahala, tapi yang menjadikan orang celaka itu ya salah satunya ketika mereka itu tidak diberikan kesempatan untuk diampuni di bulan Ramadan. Makanya Nabi itu sampai kemudian heran dan mengaminkan doanya malaikat. Tahu kita doanya malaikat itu apa? Malaikat itu pernah berdoa diaminkan oleh Nabi. Ketika Nabi tiba-tiba mengatakan amin, lalu kemudian Nabi bertanya, ada ma'amanta? Para sahabat itu tanya sama Nabi, apa yang kau aminkan ya Rasulullah? Lalu kemudian Nabi menjawab, man dakhala alaihi Ramadan summa in salaha falam yughfar lahu. Aku heran betul sama orang yang mereka diberikan kesempatan Ramadan, summa in salaha, kemudian Ramadan itu selesai, falam yughfar lahu, tetapi Ramadan itu ketika selesai dia tidak diampuni oleh Allah. Nabi seakan-akan mengatakan, orang itu ngapain aja di Ramadan, kok sampai 30 hari tidak bisa diampuni oleh Allah. Dan Nabi menggunakan kata apa? Radhi ma'anf. Radhi ma'anf itu apa? Celaka banget orang yang semacam itu.
Makanya yang kita khawatirkan apa? Jangan-jangan kita ngikutin Ramadan itu hanya berulang-ulang untuk menjemput kecelakaan. Tahun lalu kita celaka, tahun sebelumnya kita celaka, dan bisa jadi tahun ini pun kita celaka. Kenapa? Karena ternyata ketakwaan kita itu tidak pernah nambah ketika di bulan Ramadan. Berapa banyak orang yang menjalani Ramadan, tahun kemarin tidak menutup hijab, tahun ini pun tidak menutup hijab. Tahun lalu dia tidak meninggalkan yang haram, sama tahun ini pun tidak meninggalkan yang haram. Tahun lalu dia tidak meninggalkan yang syubhat, sama tahun ini pun tidak meninggalkan yang syubhat. Maka bisa jadi Ramadan itu kelak tidak memberikan syafaat kepada orang yang berpuasa, tetapi justru Ramadan itu berlepas dari orang yang berpuasa, tetapi orang yang berpuasa itu tidak menambah ketakwaan di hadapan Allah. Nah, itu yang kita khawatirkan. Ya, makanya mendapatkan derajat ketakwaan di bulan Ramadan itu susah banget. Hanya segelintir orang yang mampu untuk itu. Makanya inilah yang menjadikan akhirnya kita betul-betul berusaha. Bagaimana Ramadan yang akan kita jalani bukan Ramadan yang kira-kira akan menjadikan kita menjadi Ramadan yang menjemput kecelakaan. Karena bisa jadi kita Ramadan kemudian di hadapan Allah kamu celaka. Ramadan tahun lalu celaka, Ramadan sebelumnya celaka, Ramadan sebelumnya celaka, Ramadan sebelumnya celaka. Dan ternyata bukanlah dia menjemput ketakwaan, tetapi dia ternyata menjemput kecelakaan ketika dia setiap di bulan Ramadan. Waliyahulillah. Maka Masya Allah kita berlindung dari sifat semacam itu. Kenapa? Celaka itu bukan orang yang mereka ditikam di pinggir jalan, tapi celaka itu adalah orang yang mereka itu diberikan kesempatan Ramadan tetapi tidak diampuni oleh Allah. Ya. Dan itulah yang menjadikan akhirnya kita paham. Kalau gitu penting bagi anak dan bagi antum. Gimana sih persiapan yang harus kita lakukan supaya kita nanti menapak perjalanan kita di bulan Ramadan itu menapak perjalanan yang kemudian diridhai oleh Allah. Ini momentum, dan momentum ini tidak pernah berulang. Inilah saatnya kita kemudian merenungkan apa yang disampaikan oleh para ulama supaya kita ngerti persiapan apa yang dilakukan ketika kita akan menjelang kepada bulan suci Ramadan. Ayo sekarang kita bahas. Setidaknya ada 6 nasihat yang ingin kita kupas dalam kesempatan hari ini untuk menjelang kepada bulan Ramadan. Kita rangkumkan dari beberapa penjelasan para ulama-ulama kibar ketika mereka menjelaskan tentang hakikat Ramadan. Yang pertama apa? Al-ihdadu bil ilmi. Yang pertama ketika menjelang Ramadan itu yang penting banget al-ihdadu bil ilmi. Wajib bagi orang yang menjelang di bulan Ramadan itu mempersiapkan dengan ilmunya sebelum dia memasuki bulan Ramadan. Ya, ini penting. Kenapa? Karena sesungguhnya Allah itu zat yang tidak mau disembah dengan kebodohan. Allah tidak ingin disembah dengan prasangka, dan Allah tidak ingin disembah karena kebiasaan. Tetapi Allah itu ingin disembah dengan ilmu. Makanya Allah turunkan kepada kita Quran, Allah utus kepada kita Nabi dan Rasul supaya kita ngerti bagaimana beribadah kepada Allah dengan ilmu. Banyak orang itu ketika menjalani Ramadan yang dia pahami itu sama persis dengan Ramadan yang dia jalani ketika masih SD, tidak berubah, tidak nambah pengetahuannya tentang Ramadan. Apa itu puasa? Pokoknya sahur di waktu sebelum subuh, kemudian puasa tidak makan tidak minum sampai maghrib, habis maghrib buka, kemudian tarawih. Itu Ramadan menurut kita waktu SD ketika kita masih di DPA. Tapi ternyata pengetahuan kita tidak nambah. Padahal pentingkah kita mengetahui tentang ilmu yang berkaitan tentang Ramadan? Iyalah, karena Allah tidak samakan Bapak. Kalau Bapak mengetahui fikih Ramadan dari A sampai Z, kemudian ada saudara kita dan sahabat kita menjalani Ramadan yang sama, tetapi dia tidak pernah mengkaji ilmunya sampai detail dan paham, tidak pernah sama kedudukannya di sisi Allah. Kenapa? Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun? Apakah sama orang yang tahu dengan orang yang tidak tahu di hadapan Allah? Beda. Ya. Antum dapati ada orang yang sujud, yang satu ngerti dalilnya sujud dan paham apa yang boleh disujud dan apa yang tidak boleh disujud. Dengan orang yang di sampingnya sujud, tapi yang satunya tidak paham, dia sujud ya karena dia melihat dari dulu orang tuanya sujud, gurunya nyuruh dia sujud. Kemudian dia sama-sama sujud di shop yang sama, itu kedudukannya di sisi Allah itu beda, Pak. Kenapa? Yang satu dia bersujud didasari dengan perjuangan dia mencari ilmunya, yang satu dia bersujud tanpa didasari dengan ilmunya. Makanya sama pun Ramadan pun sama.
Ternyata Ramadan itu merupakan salah satu wasilah kita untuk mendapatkan ar-royan. Makanya harus kita pahami dulu dengan ilmunya. Jangan hanya kita memasuki Ramadan tanpa kita memiliki pemahaman yang benar dan utuh tentang Ramadan. Fikih Ramadan dibahas. Dan kalaupun nanti Masjid Al-Sof ini mengadakan kajian fikih Ramadan, ikuti tidak apa-apa dari pagi sampai sore, selesai tuntas. Tapi perjalanan kita nanti sisanya ketika Ramadan selalu kita memiliki nilai plus di hadapan Allah karena kita paham Ramadan. Karena beda nggak antara orang yang Ramadan dengan ilmu dan Ramadan tanpa ilmu? Beda banget. Beda banget. Contoh kita ambilkan contoh gampang saja. Bapak Ramadan dengan ilmu, cara berbukanya aja beda. Yang kemudian berbuka tanpa ilmu, orang yang berbuka dengan ilmu, kalau kemudian dia kemudian Ramadan berbuka tidak ngerti ilmu, apa yang kemudian dia lakukan? Terdengar azan langsung minum, makan gorengan, jeletot tahunya, kemudian dia makan semuanya. Kemudian selesai dia kemudian bersandar, kenyang sudah. Karena biasanya kalau kemudian kita itu mau berbuka itu apa? Lapar mata Pak, semuanya ingin diambil. Nasi uduk 3 piring, es teh 2, ya. Kemudian es jeruk. Karena kemudian kita lapar mata. Ketika dia berbuka makan, kemudian sudah makan selesai. Kemudian yang laki di masjid itu sudah alhamdulillah, yang perempuan langsung nyuci piring selesai supaya tidak ada piring kotor di dalam cucian. Itu tak. Kalau kemudian dia berbukanya tanpa ilmu. Coba Pak, kalau kemudian orang itu sudah paham tentang fikih Ramadan, ketika dia berbuka, dia minum, habis minum dia membaca doa dhahabat dhamma wabtalatil uruqu wa sabatal ajru insyaallah. Setelah itu kemudian dia makan. Makannya setelah itu apa? Kemudian dia berdoa. Kenapa? Karena dia paham salah satu di antara doa yang mustajab itu adalah doa yang diucapkan ketika kita berbuka puasa. Terutama di Ramadan, makanya Nabi berucap, salah sudah awatin mustajabatin la turaddu fihinna. 3 macam doa yang tidak pernah ditolak oleh Allah di sisinya adalah doa yang diucapkan. 1 ketika kamu musafir, 2 ketika kamu terdolimi, 3 ketika kamu kemudian sedang berbuka puasa. Jadi kalau kita habis minum, letakkan, makan, kemudian kita berdoa. Itu waktunya mustajab. Apalagi ketika berbuka hari Jumat turun hujan habis didolimin orang. Wah. Oh itu berarti. Tapi jangan kemudian pasang status silakan dolimin saya hari Jumat. Tapi Masya Allah beda. Coba kalau dia tidak pernah membaca hadisnya selama 30 hari, maka sesungguhnya dalam 30 hari dia tidak pernah mempergunakan kesempatan emas untuk mempelajari, untuk kemudian berdoa. Padahal itu waktu Allah membuka langit dan itulah waktu ketika terangkatnya setiap doa dan permintaan kita kepada Allah. Ya kan? Contoh ketika berbuka, kontennya, menunya, orang yang ngerti ilmunya tentang Ramadan dengan orang yang tidak ngerti ilmunya beda. Kita kemudian pasti diselipkan kurma, karena Nabi tidak pernah meninggalkan 2, air putih dan kurma setiap beliau berbuka. Makanya disebut dengan al-aswadaini, 2 yang hitam, artinya kemudian kurma dan kemudian air. Maka kemudian kita akan makan kurma itu, walaupun kita nggak suka, mungkin ada yang nggak suka manis karena sukanya yang gurih. Dia tepes dulu perasaannya, dia dahulukan yang sunnah karena tahu hidup itu tidak nurutin perasaan. Maka yang sunnah diambil kurma. Berapa? Ganjil 1, 3, 5, 7, 23. Kalau kuat, ya kalau kuat, enggak kuat ya 23. Dia kemudian mengambil yang sunnah, dia mengambil yang ganjil. Dan itu beda dengan orang yang tidak kemudian memahami ilmunya, tidak paham dia, tidak butuh kurma. Dan itu menunjukkan kembali bahwasanya berbeda lagi orang yang Ramadan dengan ilmu dan tanpa ilmu. Terawihnya orang yang Ramadan dengan ilmu dan tidak aja beda kok Pak. Bapaknya banyak nggak orang yang ketika Ramadan itu ketika terawih tiba-tiba kemudian 8 rakaat kemudian dia pergi ketemu di jalan lupa kok pulang? Iya, witirnya di rumah. Saya sudah melaksanakan 8 rakaat, witirnya di rumah tengah malam. Salah apa benar? Salah apa benar itu? A. Salah, B. Benar, C. Antara salah dan benar. Salah atau benar Pak? Benar. Salah atau benar Pak? Benar. Tidak ada yang mengatakan salah di sini. Yang benar jawaban itu adalah C. Bisa salah,
Bukan, ya bisa salah, bisa benar. Kenapa? Sebenarnya yang dilakukan beliau tidak salah. Cuma kemudian beliau kehilangan kesempatan dan keutamaan. Apa kehilangan kesempatan dan keutamaannya? Nabi bersabda, "Man shalla ma'al imam hatta yansarifa kutiba lahu qiyamul lailah." Barang siapa yang dia sholat bersama imam ketika sholat tarawih sampai selesai, sampai witirnya, maka Allah memberikan keutamaan kepadanya sebagaimana sholat malam semalam suntuk ketika dia bubarnya bersama imam. Kalau kita tarawih witir di rumah ya tidak bubar sama imam, sudah dahuluan kok, imamnya masih di depan. Tapi kan saya pengen sholat malam Ustaz. Duh, kalau pengen sholat malam selesaikan saja bersama imam. Tengah malam kemudian kamu bangun, silahkan sholat lagi. Tapi tidak usah 2 witir dalam satu malam. Kalau saya tidak memilih, kalau sudah 11 rakaat tidak memilih untuk sholat lagi, apa yang kita lakukan? Berdoa dan banyak membaca Quran ketika tengah malam. Coba, beda. Ya, sampai kita lihat perempuan itu yang paling afdal di rumah atau di masjid? Di rumah atau di masjid? Tapi boleh nggak ke masjid? Boleh lah. Wanita kemudian kalau ditanya, Ustaz, kalau saya Ramadan lebih utama di mana? Di rumah. Mana dalilnya? Nabi mengatakan, sholatul mar'ati fi makhdaiha afdalu min sholatiha fi hujratiha wa sholatiha fi hujratiha afdalu min sholatiha fi dariha wa sholatiha fi dariha afdalu min sholatiha fi masjidiha. Nabi mengatakan nih, sholatnya perempuan di makhda. Ini saya ambilkan contoh, ini misalkan denah rumah kita, ini makhda, ada ruangan kecil di rumah kita, ada kamar yang gede, ada kamar yang lebih gede lagi, dan ini masjid. Nabi berkata sholatnya perempuan di makhda, di ruangan yang paling kecil di rumahnya lebih afdal daripada sholatnya perempuan di ruangan yang lebih gede di kamarnya. Sholatnya wanita di kamarnya lebih utama daripada sholatnya dia di kamar yang lebih besar, contohnya ruang tamunya. Dan sholatnya wanita di ruang tamunya lebih afdal daripada sholatnya dia di masjidnya, kata Rasulullah. Jadi wanita kapan akan mendapatkan keutamaan pahala sebagaimana laki-laki yang ke masjid? Justru ketika di rumah dia mendapatkan pahala persis sebagaimana laki-laki yang pergi ke masjid. Kalau kemudian kita akhirnya ngerti perempuan, wanita, maka sesekali boleh ke masjid, sesekali dia di rumah supaya mendapatkan keutamaan. Boleh enggak kalau kemudian seorang wanita untuk pergi ke masjid? Boleh. Dilarang boleh atau enggak? Enggak boleh. La tamna'u ima Allahi 'anil masajid. Jangan larang hamba-hamba Allah itu datang ke masjid kalau sudah minta izin. Kalau kemudian kita dimintain izin sama istri kita, Bi mau ikut Bi, ya sudah kamu di rumah aja lebih utama, tidak apa-apa, tapi saya ingin nemenin kamu. Boleh kita larang? Tidak boleh. Saya pokoknya ikut kamu, saya ingin makan mie ayam nanti setelah tarawih. Silakan. Tidak boleh dilarang. Silakan aja, tidak apa-apa itu. Saat saya kemudian ingin nemenin suami saya, karena suami saya itu kalau habis tarawih tidak pulang-pulang dia. Walaupun kasihan suaminya ya itu terus. Tapi kemudian boleh atau tidak? Boleh lah. Tapi kalau kita mengatakan yang paling afdal di rumah. Yang paling afdal di rumah. Kalaupun harus terpaksa seorang wanita datang ke masjid ketika ingin tarawih, saya sampaikan, tolong ya ambil posisi yang paling belakang, dan ketika bubarlah lebih dulu atau bubar yang paling terakhir sekalian. Kenapa? Karena itu bisa menjadi fitnah. Beda lagi antara Ramadan dengan ilmu dan tanpa ilmu. Sama Bu dan Bapak, sepertiga malam yang terakhir. Ingat loh, ini merupakan salah satu perkara yang saya dari dulu khawatirkan dan prihatinkan. Kita harus mengerti ya, sepertiga malam yang terakhir itu keutamanya gede banget. Sampai kemudian Nabi saja mengatakan, innallaha tabaraka wa ta'ala rabbuna yanzilu ila sama'i dunya kulla lailatin hatta yabqa sulusul akhir. Sesungguhnya Rabb kita itu turun ke langit dunia pada sepertiga malam yang terakhir, mengabulkan setiap permohonan dan permintaan, dan siapapun yang meminta ampun diampuni oleh Allah pada sepertiga malam yang terakhir. Coba yang kita lihat hari ini. Hari ini Pak, Ramadan kita, Masya Allah, ketika pada waktu sahur rusak dengan acara televisi. Hanya untuk melihat apa? Hanya untuk melihat acara-acara nonton, acara-acara lawak, guyon. Dan itu kita lakukan pada sepertiga malam yang terakhir. Sedang Allah itu sedang turun ke langit bumi.
Malu nggak kita rasanya diberikan kesempatan oleh Allah di Ramadan sepertiga malam itu kita nodai dengan melihat sesuatu yang tidak boleh kita perhatikan dan tidak boleh kita lihat. Akhirnya apa? Karena berbagai macam acara dihantam dan digempur pada waktu jam 2 dan jam 3. Karena itu prime time-nya ketika pada Ramadan. Akhirnya anak-anak kita bangun sembari dia nonton TV tanpa menghadiri kehadiran Allah. Kita tidak berdoa, Pak. Dan apa? 30 hari sahurnya sepertiga malam yang terakhir diisi dengan acara kemaksiatan tanpa terasa dia hina di hadapan Allah. Anak-anak kita bangunin, kemudian anak kita hidupin TV dong, dihidupin sambil sahur nonton TV. Masya Allah, padahal Allah sedang turun, Pak. Allah sedang turun ke langit dunia dan Allah mengatakan, "Man yastaghfiruni aghfir lahu, man yad'uni fa'ajib lahu." Siapapun yang minta ampun padaku pada sepertiga malam yang terakhir, aku ampuni, dan siapapun yang berdoa aku kabulkan. Dan itu keutamaannya ketemu. Keutamaan sepertiga malam itu ketemu dengan keutamaan malam Ramadan yang tidak pernah sama dengan malam selain bulan Ramadan. Matikanlah TV matikan. Anak kita ngerengek di depan TV, ngomonglah. Saatnya kadang kita tegas, saatnya kita manjain anak. Ada waktunya kita ngomong, "Nak, kalau mau lihat TV nanti habis subuh." Malu sama Allah. Allah sedang turun ke langit dunia. Ya moga-moga sih TV kita rusak di bulan Ramadan. Tapi kan nanti pada marah kalau ada yang rusak. Tapi setidaknya matikan lah. Kan kita ingin ngerti bagaimana khusyuknya Ramadan. Coba kalau Rasulullah itu hidup bersama kita, apakah Nabi akan nonton televisi pada sepertiga malam yang terakhir? Lihat tuh Abu Bakar tuh. Tidak mungkin kan? Jadi kalau kita ingin membicarakan sesuatu tuh kadang-kadang pikirkan aja Nabi itu kalau di sini kira-kira melakukan itu atau enggak. Matikan, Pak. Alhamdulillah Ustaz saya matikan, tapi YouTube saya hidupkan, lah sama aja. Matikan, nah seperti itu matikan. Handphone matikan itu. Jangan diutak-atik kemudian handphonenya pada malam-malam itu sudah. Saatnya kita bermunajat dengan Allah. Berdoa yang banyak itu. Kapan lagi punya kesempatan untuk bangun sama anak-anak kalau bukan di Ramadan? Kalau di luar bulan Ramadan kan kita tidak tega. Kalau kita mau bangunkan sekolah. Tapi kalau di bulan Ramadan kan kita tega. Kenapa? Karena kita punya alasan untuk membangunkan dia. Karena dia butuh untuk sahur. Dan kalau tidak dibangunkan biasanya dia marah. Kalau anak-anak itu sudah mau belajar puasa. Loh, kesempatan itu Allah berikan, kita kufuri kenikmatan itu. Sampai kemudian kita nodai kesucian Ramadan, keberkahan Ramadan dengan kemudian kita menyalakan televisi. Itu yang kita khawatirkan. Makanya kalau saya ditanya, kalau saya sudah tarawih 11 rakaat sudah tarawih itu di masjid, maka yang kita lakukan kalau sudah tarawih di masjid itu ngapain? Malamnya baca Quran. Malamnya baca Quran, kemudian zikir. Sudah. Sholat lagi, Ustaz. Anak tidak menyarankan sholat lagi, tapi tidak menyalahkan bagi orang yang ingin menambah sholat malam. Sebagian ulama mengatakan boleh, cuma satu, tidak usah witir kalau malamnya sudah witir. Tapi kalau saya tidak nambah dari 11. Kenapa? Karena sesungguhnya itulah pendapat yang paling rajih, cukup 11 rakaat saja. Malamnya banyak baca Quran, banyak doa yang banyak. Ya. Lalu kemudian kita sahur. Jangan sahur itu cepat-cepat. Sahur jam 11 malam. Alhamdulillah. Itu bukan sahur, itu nyemil itu namanya. Itu nyemil tengah malam itu. Maka kemudian sahur itu yang paling utama ya semakin akhir. Kalau sekarang subuh 4.38 misalkan. Orang yang sahur jam 3 dengan orang yang sahur jam setengah 4 lebih utama mana? Orang yang sahur setengah 4 sama jam 4 lebih utama mana? Jam 4. Orang yang jam 4 sahurnya dengan jam 4.15 lebih utama mana? Jam 4.15. Orang yang jam 4.15 dengan jam 7.8.15. Ya kalau kita kemudian sahurnya 4.38, kemudian sahur, ya sudah ambil. Kamu biasanya berapa menit? 10 menit, ya sudah. 15 menit sebelum adzan kita sahur pelan-pelan. Semakin mendekati adzan semakin utama. Imsak, Ustaz. Imsak itu hanyalah kehati-hatian, bukan diharamkan untuk makan. Ketika sampai terdengar adzan aja sebagian ulama masih mau perbolehkan makan kok. Ya, idza sami'a ahadukum al-adzan wal ina'u ala yadihi fala yadhahu hatta yaqdi hajatahu.
Sampai Nabi saja berkata, kalau kamu itu mendengar adzan berkumandang, piring itu masih di atas tanganmu, selesaikan hajatmu dulu sampai suara adzan itu selesai. Sebagian ulama memperbolehkan untuk tetap makan kalau tiba-tiba kita terlambat, kecuali disengaja nggak boleh. Ya, kalau piring masih di atas, masih ada kemudian dadarnya separuh, rendangnya masih 2 cuil, diselesaikan sampai kemudian terdengar adzan selesai. Sebagian ulama sampai kayak gitu. Kenapa? Takhiru sahur itu barokah, mengakhirkan sahur itu barokah. Dan termasuk di antara barokahnya sahur itu apa? Ya pakai kurma, sama lah pakai kurma. Ya, di situ beda banget. Makanya saatnya lah kita Ramadan itu dengan ilmu, menyambut Ramadan itu dengan ilmu. Tidak perlu kan ada beberapa hal yang tidak perlu dilakukan ngabuburit, tidak usah. Minta maaf menjelang Ramadan tidak ada. Karena kemudian banyak orang yang nanti akan meminta maaf menjelang Ramadan dengan bahasa konservatif atau bahasa puitis. Kalau bahasa yang konservatif apa? Bro, minta maaf ya, besok Ramadan kosong-kosong ya. Itu yang konservatif. Kalau yang puitis, ketika tangan tidak lagi mampu berjabat, ketika kaki tidak bisa mampu melangkah, itu periksa ke dokter itu berarti. Tidak usah gitulah. Dan ternyata itu hadisnya itu salah, Pak. Pengamalannya itu hadisnya dikatakan, hadisnya itu adalah hadis yang menerangkan bahwasanya Nabi mengaminkan doanya malaikat, kemudian malaikat itu kemudian mengaminkan bahwasanya orang yang masuk Ramadan tidak saling meminta maaf maka celaka. Bukan gitu hadisnya. Hadisnya nggak gitu. Saya nggak ngerti kenapa hadisnya bisa berubah total itu. Hadisnya itu begini, Pak. Dalam satu riwayat, Nabi itu ketika naik mimbarnya Nabi kan dulu tidak ada depan gini, langsung apa itu? Langsung tangga, 3 tangga. Nabi kemudian mengatakan amin, amin, amin. Lalu kemudian Nabi ditanya oleh para sahabat, alama amanta ya Rasulullah, kamu mengaminkan apa ya Rasul? Aku mengaminkan doanya Jibril. Apa yang didoakan oleh Jibril ya Rasulullah? 1, ragima anf, man adraka abawahi indal kibari falam yadkhulil jannah. Celaka betul ya kalau ada orang anak kok diberikan kesempatan mengetahui bapak dan ibunya ketika tua dan sepuh, kok bisa-bisanya anaknya tidak bisa masuk surga. Itu kebangetan. Anaknya ngapain aja? Orang tuanya sepuh kok dia tidak bisa masuk surga untuk memaksimalkan amal. Nabi setuju atau tidak? Setuju. Mengatakan apa? Amin. Yang kedua ya Rasul. Yang kedua malaikat Jibril berdoa lagi. Sesungguhnya ragima anf, man dakhala alaihi Ramadan summa insalaha falam yughfar lahu. Celaka betul ya Muhammad umatmu kalau mengetahui Ramadan kok bisa-bisanya Ramadan 30 hari dia lewati kok bisa-bisa enggak diampuni oleh Allah. Celaka itu. Nabi mengatakan amin, setuju Nabi. Celaka itu Jibril. Kenapa? Kok bisa gitu loh? Ramadan ketika dibukain surga, ditutup neraka, tetapi justru kita tidak mendapatkan ampunan. Itu celaka betul, sampai Jibril itu heran sama orang yang semacam itu. Yang ketiga, rogimaan, celaka betul orang yang mereka disebutkan namamu ya Rasul, kemudian dia tidak bersolawat, itu celaka. Rasulullah mengatakan amin. Hadisnya gitu, tapi tidak ngerti ya kok tiba-tiba berubah. Kalau mau ngingetin saudaranya yang masih punya tradisi kayak gitu, mulai sekarang jangan diingetin pas ketika dia ngirim. Karena apa? Biasanya orang itu ketika diingetin ketika sedang dikerjakan itu terluka dan sensitif. Ingetin mulai sekarang. Kalau minta maaf silakan kapan saja, tidak usah dikhususkan menjelang bulan Ramadan. Jadi kalau kita dapetin ada yang minta maaf ya sudah sama-sama, sudahlah. Sembari nanti setelah Ramadan kita ingetin bahwasanya perbuatan itu salah. Jangan langsung dibahas, tahu nggak ini tuh bid'ah, hadisnya palsu, tidak ada asalnya, hadisnya tidak sebagaimana ini. Ketika kita mengucapkan ketika lagi ngirim, kita khawatir terluka hatinya, kecuali kita paham sifatnya kayak apa, silakan langsung sampaikan. Kebiasaan ketika datang ke kuburan menjelang Ramadan itu pun tidak ada. Ziarah kubur itu kapan saja silakan ziarah kubur. Kuntu nahitukum an ziaratul kubur. Aku ini melarang kalian untuk ziarah kubur. Fazuruha, maka sekarang itu datangilah kuburan itu. Tapi ada nggak perintah untuk ziarah kubur ketika menjelang Ramadan? Nggak ada.
Dan ziarah kubur setelah Ramadan tidak ada. Nabi tidak pernah menziarah kubur sebelum Ramadan dan Nabi tidak pernah ziarah kubur setelah Ramadan. Kadang-kadang kita kan mendengar komentarnya, kasihan, masuk mau Ramadan kita nggak datang ke kuburan. Emang yang di dalam kuburan masih ada kasihan? Kemudian kita cerita, Bu, ini bentar lagi Ramadan, Bu. Ya, alhamdulillah ini Ramadan kedua tidak ada Ibu. Kadang-kadang kita cerita sih nggak apa-apa. Tapi ada nggak syariatnya untuk kemudian datang sebelum Ramadan? Nggak ada lah. So bagaimana kadang-kadang Idul Fitri kita ziarah, ya kan? Cerita, Bu, Idul Fitri, alhamdulillah sudah ada yang buatin saya sambal hati, gitu ya. Nanti dijawab sama ibunya malah bingung. Oh iya ya nak, malah bingung. Ini Bu, istri saya Bu, lu kok yang itu kan ibu dulu nggak setuju, malah bingung. Nggak usah gitulah. Silahkan kapan saja datang ke Ramadan itu silahkan kapan saja. Tapi mengkhususkan ketika menjelang Ramadan dan ketika akhir Ramadan itu tidak ada. Bahkan kalau kita ngikutin sunnah ziarah kubur itu harusnya apa? Malam. Kalau berani. Karena sesungguhnya. Loh iya, dalam hadis yang panjang Nabi itu datang ke Baqi dan datangnya Nabi ke Baqi itu di waktu malam. Nah itulah, itu contoh-contoh nyata saja. Ternyata ketika Ramadan itu harus disikapi dengan ilmu. Tolong deh, kemudian buku-buku fikih Ramadannya dibuka, baca saja, baca. Bukan karena saya, bukan karena fulan, bukan karena fulan, karena Allah, karena ibu dan bapak pingin supaya Ramadannya itu dengan ilmu. Kalau ada daurah tentang Ramadan, ikutin itu dari pagi sampai sore, tidak apa-apa. Longgarkan waktu supaya apa? Ramadanmu itu beda di sisi Allah ketika ditimbang, ketika Ramadanmu diiringi dengan ilmu. Makanya tidak perlu kan pertanyaan itu sama terus tiap tahun itu. Pertanyaannya apa itu kalau menjelang Ramadan? Gimana hukumnya mencicipi makanan? Itu terus bertanya. Boleh mencicipi makanan itu boleh, yang tidak boleh itu apabila ditelan, nah itu tidak boleh. Mencicipi makanan boleh. Gimana hukumnya kalau kemudian tengah hari siang terik kemudian kita mandi, sengaja mandi, boleh atau tidak boleh? Boleh. Nabi pernah ketika menjalani puasa dalam satu riwayat yang sahih, panasnya luar biasa, teriknya luar biasa, Nabi ngambil air kemudian beliau tuangkan ke kepalanya. Bolehkah kita mandi? Boleh. Yang makruh itu kalau kita merendam dari pagi sampai sore. Itu makruh. Ya. Fidyah, pertanyaannya kan selalu sama itu. Fidyah itu gimana Ustaz? Kalau istri saya mengandung, itu puasa atau fidyah? Itu kan sudah dijawab dari dulu. Kalau kemudian kamu itu kemudian mengandung, maka kemudian pendapat yang roji itu cukup membayar fidyah. Itu pendapat yang dipilih oleh Ibnu Umar. Kenapa? Karena bisa jadi ada wanita-wanita yang diberikan kesuburan oleh Allah. Hari ini, tahun ini mengandung, tahun depan menyusui, tahun depannya lagi mengandung lagi, tahun depannya lagi menyusui lagi. Anaknya 10, menyusuinya 2 kali lipat kan 20 tahun. Coba kalau suruh ganti puasa, itu kalau kata orang Jawa bededeng itu jangan balasnya. Karena kemudian berat, makanya cukup membayar fidyah. Karena ada orang yang mereka diberikan kesuburan, tukar sandal aja hamil istrinya kan, ibarat kata gitu. Makanya cukup membayar dengan fidyah. Itu kan harus diketahui dengan ilmu. Semuanya harus ngerti. Kemudian itikaf itu yang bagus gimana, itu kan harus kita ketahui. Jangan sampai itikaf tidak ngerti. Kan banyak orang yang itikaf, tapi bareng-bareng saya sarankan ya, kalau itikaf Pak, nanti dimanapun Bapak sudah merencanakan itikaf, kalau itikaf itu jangan sama bareng teman dekat. Itu pasti nggak jadi itikaf. Ngobrol aja. Makanya saya itu kalau dari dulu itu kalau mau itikaf dulu sebelum sibuk dengan dakwah itu kajian, saya itu kalau itikaf beda dengan teman anak, sahabat-sahabat anak. Kenapa? Kalau itikaf bareng sama teman, oh sudah deh, bangun tidur sampai tidur lagi ngobrol terus, baca Quran 1 lembar ngobrol. Ada orang yang itikaf boleh nggak nyalakan WhatsApp online terus. Kalau ditanya lagi apa, akhi? Itikaf, lah kok online terus? Padahal fungsinya itikaf itu memutuskan hubungan sementara dari dunia. Insya Allah. Wanita boleh kapan itikaf? Wanita itu boleh itikaf dengan 3 kondisi.
Kalau dia punya suami 1, izin dari suaminya 2, di tempat masjid itu betul-betul tertutup rapat bagaimana auratnya, jadi ditutup hijabnya lengkap seluruhnya, tidak boleh tersingkap sedikit pun. Dan yang ketiga, tidak meninggalkan kewajiban yang lebih besar. Contohnya anaknya masih umur 2 tahun, jangan didudukan anaknya, ibu mau itikaf ya nak, tolong mandiri kamu selama sebulan. Jangan gitu. Kata Syekh Utsaimin, jangan sampai meninggalkan tugas dan kewajiban kita yang lebih besar. Semuanya digali dengan ilmu. Idul Fitri, gimana sih Idul Fitri yang benar, antara lafaz takbir dengan takbir berikutnya zikir atau tidak, mengangkat tangan atau tidak. Mosok sih kita ngandalkan pengetahuan kita Ramadan dan Idul Fitri terus kayak dulu sebagaimana kita SD. Wong kita bawa handphone aja yang jadul aja kita malu kok. Mau nggak ada di antara bapak itu megang handphone Nokia yang ada antenanya itu yang tebelnya segini? Itu kalau mau ngeluarin aja pelan-pelan gitu. Wong kita bawa handphone jadul aja malu kok, pengetahuan kita nggak pernah nambah di hadapan Allah kan nggak malu. Ini saatnya kita merevolusi pengetahuan kita tentang ibadah, terutama menjelang Ramadan. Itu yang pertama. Yang kedua, al-iqdatu bil mali. Para ulama kemudian menerangkan yang kedua itu apa? Persiapan dengan harta. Banyak-banyaklah untuk kemudian mengikis atau kemudian memangkas anggaran-anggaran yang tidak diperlukan supaya kita maksimalkan di bulan Ramadan. Kenapa? Ada amal yang tidak bisa kita lakukan kecuali di bulan Ramadan. Amal apa itu? Memberikan makanan berbuka kepada orang yang berpuasa dari orang-orang yang solih. Makanya Nabi mengatakan man fattara sha'iman. Barang siapa yang memberikan makanan berbuka kepada orang yang berpuasa, maka sesungguhnya dia mendapatkan pahala orang itu tanpa mengurangi pahala dia ketika berpuasa. Masya Allah. Kapan kita menggandakan amal Ramadan kalau bukan di Ramadan, Pak? Kita ambil gampangnya, kita konversikan dalam bahasa sehari-hari. Bapak datang ke pondok pesantren, cari orang yang hormat sama Allah, Pak. Kenapa? Karena Syekh bin Baz mengatakan hormati orang yang menghormati Allah, karena mereka paling layak untuk mendapatkan bantuan dari kita. Kita datang ke pondok nih misalkan, kemudian kita tanya santri satu orangnya berapa? 10.000 kalikan 3, berarti kemudian 300.000. Kemudian kita nyumbang ini 300.000 untuk satu santri selama 1 bulan, 300.000 saja. Berarti kita sudah menggabungkan 2 Ramadan dia selama 1 bulan kita ambil ketika kita memberikan makanan berbuka, dan Ramadan kita itu kalau 300.000. Kalau 3 juta kita mengumpulkan berapa? 10 Ramadan ditambah Ramadan kita, 11 Ramadan berkumpul dalam diri kita tanpa mengurangi pahala kita dan pahala mereka yang kita ambil pahalanya. Itu kalau 3 juta. 6 juta kita mengumpulkan berapa? 21 Ramadan. 20 Ramadan santri yang kita berikan makanan berbuka dan Ramadan kita 21. Padahal kalau kita ingin puasa Ramadan selama 21 kali, kita minta sama Allah perpanjangan umur 21 tahun itu. Kita misalkan kemudian 9 juta, misal, rela bismillah 9 juta. Maka kemudian kita mengumpulkan berapa? 31 Ramadan, 30 Ramadan santri yang kita berikan makanan berbuka ditambah dengan Ramadannya kita 31 Ramadan. Kapan lagi kita bisa menggandakan amal ini? Banyak Ramadan kita yang penuh dengan hutang, kurang, cacat. Saatnya kita menutup kekurangan kita Ramadan dulu ketika belum paham ilmu. Saatnya kita berikan makanan berbuka kepada orang yang menghormati Allah dan Rasulnya. Ada ini keluarga Pak di Bekasi, kebiasaan mereka itu apa? Setiap Ramadan dia datangin pondok, dia cover itu semua kebutuhan santri di bulan Ramadan itu berapa? Pernah itu 150 juta, ada sekitar 400 sampai 500 santri. Dia bilang selama Ramadan saya yang bayar, Ustaz. Saya bayangin itu 500 Ramadan dia kumpulkan. Kalau kita hidup, berarti kita butuh hidup 500 tahun untuk mampu Ramadan 500 kali. Masya Allah. Inilah saatnya. Jangan kemudian mengandalkan Ramadan itu dari Ramadan kita sendiri. Kalau kita mengandalkan Ramadan dari diri kita sendiri, berapa sih Ramadan kita yang pernah tercampur dengan marah, syahwat, dengan perkara yang tidak bermanfaat? Saatnya ini. Ayo kita cari pondok-pondok pesantren yang sederhana, yang mereka kemudian tidak menitik beratkan kepada orientasi uang, sederhana mereka baca Quran, Pak. Antum tahu nggak yang namanya di pondok kalau sudah Ramadan
Tanya sama anak pondok itu suara pondok itu kayak suara tawon. Kenapa? Setiap santri itu berlomba-lomba untuk baca. Bapak tidak ingin untuk dapetin pahalanya mereka selama 1 bulan. Padahal santri itu Masya Allah makan itu enak itu jarang banget. Ini contohnya ada beberapa di santri di sini. Bahkan kemudian di tempat pondok saya itu ada namanya tempe silet. Tahu kenapa tempe silet? Karena saking tipisnya tempe itu dipotong. Lu Allah, saking tempe itu sampai kadang-kadang kita wah ini melukai tenggorokan kita. Karena saking kemudian tipisnya tempe. Wallahi itu 4 tahun saya merasakan tempe silet. Kerupuk Pak di pondok saya dulu itu kerupuk ya kalau kita sahur. Kerupuk itu kita letakkan di atas piring. Saya pernah itu sahur pakai kerupuk, saya letakkan di atas piring, saya ke belakang, balik kerupuknya sudah mengkeret itu. Karena tidak kuat dengan dingin, karena kualitasnya jelek. Tapi Masya Allah itu ayam itu, kok yang namanya sudah ayam itu dari dapur itu sudah geger, dajjaj ayam itu yang di kamar yang biasanya malas makan siang, kalau dengar kata dajjaj itu bangun ayam ambil piring dia. Makanya sampai kalau pas menunya ayam itu piring itu habis ngambil dikasih tanda. Kenapa? Kalau enggak habis ngambil muter lagi dia di belakang. Itu santri. Padahal kalau kita ayam itu ya Allah karimi rahmah di Jakarta itu saking bosennya dibuat namanya itu versinya macam-macam. Ada ayam lepas, lemas, kremes. Saking bosennya orang sama ayam. Coba apa kita tidak ingin memberikan itu kebahagiaan sedikit kepada mereka yang menghormati Allah ketika di bulan Ramadan. Dan Bapak tahu di Ramadan itu kalau di pondok minimal 1 juz itu. Kenapa? Tarawihnya itu jam 1, setengah 2 sampai menjelang subuh. Itu tarawihnya anak pondok. Dan mendapati anak pondok itu 5 hari tamat khatam itu gampang dapetin khatam itu. Kenapa? Mereka berlomba-lomba dan sebagian itu mereka sudah hafal Quran, jadi lepas Quran ketika baca Quran itu. Lepas mushaf. Dia lepas mushaf. Coba, kapan lagi kita ingin mendapatkan kemuliaan itu? Ayo, yang pengen beli jam, tidak usah beli jam dulu. Yang pengen beli sepatu nanti, yang pengen beli tas, nah nanti, sandal nanti, yang biasanya beli jilbab sehari 5 dikurangin, sehari separuh. Ayolah kita mulai anggarkan sekarang gitu. Anak akan bantu referensi pondok yang membutuhkan. Ada pondok di Demak, ada pondok saya sendiri di Boyolali, ada pondok kemudian di Demak yang kemudian itu nampung anak-anak Papua. Banyak pondok-pondok yang mereka sederhana. Saatnya membahagiakan mereka, memberikan senyuman kepada mereka di bulan Ramadan. Tarim man yahtarimillah. Hormati orang yang menghormati Allah dan Rasulnya. Mulai dianggar sekarang. Ya kalau nyari menu sekarang 10.000 itu susah. Kalau pakai telur itu di Padang aja sudah 14.000. Kalau warteg 11.000. Ya. Maka kemudian cari 15.000 lah sekarang itu. Ayo kita anggarkan 15.000 kali 30. Berarti berapa itu? 450.000 satu orang satu Ramadan. Kalau antum mau 4.500.000 10 Ramadan dia ditambah antum 1 Ramadan. Berarti berapa? Yaitu 11 Ramadan. Mampu 9 juta. Masya Allah. Maka kita mengumpulkan 21 Ramadan. Kapan lagi Pak? 21 Ramadan. Murni, bersih. Jangan diniatkan karena pujian. Allah sempurnakan 21 Ramadan milikmu tanpa dikurangi oleh Allah sedikit pun. Kita nggak bisa ngamalin hadis itu di bulan yang lain. Itu ringan, tapi ternyata banyak teralihkan. Makanya kan Bapak dan Ibu seringan mendengarkan kisah bagaimana orang Saudi sampai berlomba-lomba kalau Ramadan itu sampai luber itu di Masjidil Haram makanan dan di Masjid Nabawi itu luber. Saya pernah itu ketika waktu umrah itu luber sampai makanan itu tidak nampung itu sampai disembelin orang untuk sahur. Makanya kalau ada jamaah haji dan jamaah umrah ketika pas Ramadan, tidak usah ke hotel, tidurnya di masjid, bisa makan, bisa kenyang selama dia. Karena apa? Orang mengerti bagaimana keutamaannya itu luar biasa, Pak. Jangan kalau di Jakarta kan sudah lebih-lebih. Di Jakarta lebih-lebih. Coba kita lihat beberapa masjid sampai buang-buang itu kadang-kadang. Gorengan, buang-buang. Anak bukan berarti kemudian tidak mengatakan tidak boleh di Jakarta, boleh silahkan.
Tapi kalau saya boleh ditanya, mana yang lebih prioritas, Ustaz? Pondok-pondok pesantren yang lebih prioritas itu. Ya, tempat-tempat kristenisasi di Jogja itu ada. Saya tuh pernah di Kulon Progo, atas itu di gunung itu pernah saya dapetin rumah, ada lambang Allahnya, ada kemudian salibnya. Ada Allahnya, ada salibnya. Saya tanya, loh Pak, ada salibnya Pak? Iya Pak, anak saya ada yang jadi Nasoro satu, Kristen satu. Ya sudah, menghormati. Itu kayak keluarga Pancasila banget itu. Jadi ada Allah, ada kemudian salibnya. Ya, jadi Masya Allah kita hormati mereka. Kemudian Bapak tuh kaum muslimin yang ada di bawah Gunung Merbabu itu rata-rata dalam keadaan minus itu. Ada beberapa dai-dai kita yang ada di pedalaman, karena kita ini sering subsidi silang sama dai-dai yang ada di pedalaman itu. Bantu-bantu mereka itu. Mereka cerita yang di Merbabu, belum yang di Kalimantan ini. Dan itu kewajiban kita kan. Kan kita tidak hanya memperhatikan Islam di sini. Semua tempat dimanapun itu ada Islam, maka kita bertanggung jawab terhadap tempat itu. Dan itu yang kedua, al-idatu bil mali, mempersiapkan harta supaya kita memaksimalkan apa yang kita lakukan di bulan Ramadan. Yang ketiga berdoalah yang banyak di bulan Ramadan supaya kita disampaikan untuk sampai di bulan Ramadan. Kenapa kita banyak doa? Supaya nanti kalau ana dan antum diwafatkan dan dimatikan sebelum Ramadan itu datang, tapi ketika kita sudah banyak berdoa, maka sesungguhnya Allah memberikan pahala kita secara sempurna karena kita sudah meniatkan Ramadan dalam kehidupan kita sebelum menginjak bulan Ramadan. Jadi kalau kita doa supaya diberikan kesempatan sampai di bulan Ramadan. Moga-moga dengan doa itu Allah menilai niat yang ada di dalam hati kita, kita mendapatkan pahala Ramadan secara sempurna disebabkan kita sudah meniatkan dalam wujud doa yang kita minta kepada Allah sebelum Ramadan itu datang. Makanya Yahya bin Katsir, salah satu ulama dari antara kalangan salafus sholih, sampai kemudian beliau Yahya bin Katsir itu mengucapkan doa yang indah. Doanya itu apa? Allahumma salimni ila Ramadan wa salimli Ramadan wa tusallimhu minni mutaqabbalan. Makanya sampai Yahya bin Katsir, salah satu di antara ulama salafus sholih, sampai kemudian beliau itu mengajarkan doa, Allahumma salimni ila Ramadan, ya Allah sampaikan aku sampai di bulan Ramadan. Wa salimli Ramadan, dan selamatkanlah Ramadan untuk diriku. Wa tusallimhu minni mutaqabbalan, dan jadikanlah amalku nanti di bulan Ramadan merupakan amal yang engkau terima dari amalku di bulan Ramadan. Minta sama Allah. Kenapa kita minta itu? Nanti kita tidak tahu. Kalau tiba-tiba ada di antara kita yang dimatikan sebelum Ramadan itu muncul, kita telah dianggap dan telah ditetapkan pahala Ramadan secara sempurna karena kita sudah punya niat untuk beramal dan beribadah secara maksimal di bulan Ramadan. Allah itu menilai sesuai dengan niat yang kita tanam. Ya, makanya Yahya bin Katsir itu berdoa dengan doa ini jauh sebelum Ramadan itu datang. Ya, makanya saya ulangi lagi. Dan saya tidak akan tanya sudah hafal atau tidak doanya. Ya, jawabannya nanti mengecewakan. Ya, jadi kemudian kita harus hafalkan itu doanya. Doanya adalah Allahumma salimni ila Ramadan wa sallimli Ramadan wa tusallimhu minni mutaqabbalan. Ayo coba kita lafazkan, moga-moga kita punya oleh-oleh sebelum kita pulang. Allahumma salimni ila Ramadan wa sallim li Ramadan wa tusallimhu minni mutaqabbalan. Minta sama Allah. Nanti kalau ada yang minta versi Arabnya, nanti insya Allah saya kasih supaya nanti kita mampu berdoa mulai sekarang di waktu yang mustajab. Kalau tiba-tiba Allah menakdirkan kita mati Pak sebelum Ramadan selesai, maka sebelum Ramadan datang, moga-moga Allah memberikan pahala Ramadan kepada kita secara sempurna. Tidak ada yang tahu batasan tipis antara hidup dan mati itu terletak kepada kematian. Jangan pernah kita beranggapan serta berkeyakinan bahwasanya kita sampai di bulan Ramadan. Kita tidak pernah tahu. Batasan tipis dalam kehidupan itu batasan kematian. Berapa banyak orang ketika di pagi harinya memakai jubah yang melepaskan jubahnya orang lain.
Berapa banyak orang yang memakai peci di waktu siang yang melepaskan pecinya orang lain. Berapa banyak orang yang memakai sepatu di waktu sore yang melepaskan sepatunya orang lain. Makanya minta kepada Allah supaya kita dimampukan untuk memasuki Ramadan. Dan apabila kita dimampukan untuk memasuki Ramadan, maka itu adalah syukurnya kita kepadanya. Kalau kita diwafatkan sebelum Ramadan itu datang, setidaknya Allah memberikan pahala kepada kita sebelum Ramadan itu datang. Tidak ada yang tahu. Ini kalau saya kisah nyata, dulu saya sama ibu sudah ngomong nanti Ramadan begini ya Bu, nanti begini. Tinggal 1 bulan menjelang Ramadan, tapi siapa yang tahu? 1 bulan itu beliau meninggal dunia. Itulah misteri kehidupan. Makanya caranya kita adalah bagaimana kita menyikapinya dengan ilmu, supaya kita tetap mendapatkan pahala Ramadan walaupun kita diwafatkan sebelum Ramadan itu datang. Allahumma salimni ila Ramadan wa salim li Ramadan wa tusallimhu minni mutaqabbalan. Itu yang ketiga. Yang keempat, Imam Syinqiti mengatakan, apa yang keempat menjelang Ramadan itu? Yang keempat, yang menjelang Ramadan itu, tolonglah bersihkan dari berbagai macam dosa dan kemaksiatan. Banyak-banyaklah bertobat, kata Imam Syinqiti. Karena sesungguhnya yang menjadikan orang tidak mampu istiqomah di bulan Ramadan, yaitu disebabkan orang itu membawa banyak dosa ketika memasuki bulan Ramadan, maka itulah yang menjadikan dia tidak istiqomah beramal di bulan Ramadan. Sering kan kita dapati orang itu ketika di awal Ramadan penuh, masjid aja penuh, sampai digelar tikar tambahan, sampai digelar parkir-parkir tambahan. Kenapa? Karena orang itu semangatnya di awal Ramadan, lama-lama sudah mulai hilang semangatnya. 20 hari yang terakhir sudah bicara tentang bengkel, sudah bicara tentang berbagai macam, tentang kebutuhan-kebutuhan lebaran, dan meninggalkan ibadah justru pada puncak dan intinya Ramadan 10 hari yang terakhir. Kenapa orang itu jarang mampu untuk istiqomah di bulan Ramadan? Karena dia terlalu banyak membawa dosa dan kemaksiatan sampai memasuki bulan Ramadan. Dosa dan kemaksiatan itulah yang menghilangkan kenikmatan Ramadan. Makanya Syinqiti itu Masya Allah bagus banget beliau menyampaikan, bersihkan dulu, sucikan dulu dosamu. Jangan sampai kamu memasuki bulan barokah dengan dosa. Kalau kamu memasuki bulan Ramadan itu dengan dosa dan kemaksiatan yang kamu tidak tebus dengan bertobat, maka dosa itu yang akan menghilangkan kenikmatan Ramadan ketika kita memasukinya. Kan ada kan orang ketika memasuki bulan Ramadan membaca Qur'annya itu nikmat 1-2 hari, setelah 3 hari tidak terasa nikmat. Kenapa? Dosanya dia bawa sampai Ramadan itu datang. Makanya Syinqiti mengatakan bulan Sya'ban merupakan bulan yang tepat dan momentum yang tepat untuk kemudian bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertaubat betul kepada Allah supaya kemudian kita ketika menjelang bulan Ramadan bersih. Kalau kita sudah dibersihkan oleh Allah dengan taubat kita, memasuki bulan Ramadan itu bebannya ringan. Dan ketika bebannya ringan, itulah yang menjadikan kita mampu menikmati semua ketaatan dan ibadah di bulan Ramadan. Orang itu jarang menikmati ibadah itu kenapa? Ya karena kemaksiatan dan dosa. Ya, dan Syinqiti secara apik mengatakan orang itu jarang istiqomah di bulan Ramadan karena dia membawa banyak dosa dan dosa itulah yang menghilangkan kenikmatan ia ketika menjalani Ramadan. Saatnya taubat betul dengan taubat dan nasuha. Semoga dengan kita bertobat, Allah yang memberikan kekuatan kepada kita memasuki bulan Ramadan sesuai dengan apa yang Allah ridai dan apa yang Allah cintai. Itulah kemudian yang keempat, yaitu adalah bagaimana kita memperbanyak taubat. Taubat kita, ingat-ingat dosa kita apa, mulai dikurangi berbagai macam penyimpangan dan segala macam kesesatan. Semoga kita dimasukkan di bulan Ramadan tanpa membawa beban dosa dan kemaksiatan. Kemudian kita singkatkan yang kelima, yaitu adalah kalau mampu untuk umrah silahkan untuk umrah, karena ternyata umrah di bulan Ramadan itu berbeda dengan umrah-umrah di bulan-bulan yang lainnya. Karena sesungguhnya keutamaan yang Allah berikan kepada orang yang umrah, maka mereka mempunyai keutamaan yang besar. Keutamaannya apa? Yaitu sebagaimana haji pada waktu ketika melaksanakan haji, keutamaannya besar. Tetapi kalau mampu umrah, silakan umrah. Nikmatnya dan syahdunya umrah di waktu bulan Ramadan, karena memang umrah di tanah haram itu bukan sesuatu yang ringan, beratnya luar biasa
dan keutamaan menyertai bagi orang yang bersulit-sulit dan bersuka-suka dalam ibadah. Kemudian yang terakhir, yang keenam. Yang keenam adalah para ulama memberikan kepada kita wajangan supaya Ramadan itu tidak menjadikan kita tumpul. Bagaimana sensitivitas kita kepada orang yang beriman. Artinya tetap bantu. Karena sesungguhnya membantu orang mukmin ketika di bulan Ramadan berbeda dengan membantu orang mukmin di selain bulan Ramadan. Kita bantu orang-orang mukmin yang membutuhkan. Kita cari apa yang kemudian membutuhkan dan kita utamakan mereka untuk kita bantu, karena membantu orang mukmin ketika dia membutuhkan itu sebagaimana orang yang melaksanakan umrah, sebagaimana orang yang i'tikaf di masjidnya Nabi selama 1 bulan. Dan itu menjadi lebih besar ketika kita lakukan di bulan Ramadan. Semoga Allah memberikan kemudahan kepada kita memasuki bulan Ramadan dan kita betul-betul meminta pertolongan kepada Allah. Semoga bulan Ramadan menjadi bulan yang barokah betul untuk kehidupan kita. Inilah kajian kita jadikan kajian selingan sebenarnya, karena memang seharusnya waktu kita itu adalah waktu kajian kitab. Tapi karena ini adalah pertemuan kita yang terakhir sebelum Ramadan dan kita baru bertemu nanti setelah Ramadan, setidaknya kita paham apa nasihat yang terbaik untuk saya dan apa nasihat yang terbaik untuk antum semuanya yang saya cintai karena Allah, supaya kita mampu menapaki bulan Ramadan sesuai dengan apa yang kita inginkan, mendapatkan keridhaan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pertama, tolong dipelajari fikih Ramadannya, dibuka-buka lagi. Saatnya belajar, saatnya mengetahui. Kemudian yang kedua, kemudian persiapkan uangnya. Kemudian yang ketiga, banyak-banyaklah bertobat kepada Allah. Kalau mampu untuk umrah silahkan umrah, dan silahkan nanti ketika di bulan Ramadan jangan kikir dan jangan bakhil untuk membantu saudaranya yang membutuhkan, karena orang yang membantu saudaranya itu lebih utama daripada i'tikaf di masjidnya Nabi selama 1 bulan. Itu pun di luar bulan Ramadan. Kalau di bulan Ramadan dilipat gandakan dengan kelipatan yang lebih besar. Dan banyaklah berdoa. Semoga sisa waktu ketika menjelang Ramadan kita betul-betul dimampukan untuk menjadi orang yang mencicipi nikmatnya Ramadan. Karena ratusan juta orang di dalam kubur ingin balik hanya untuk merasakan nikmatnya mereka ketika menjalani Ramadan. Semoga kita termasuk ahlul royan, orang-orang yang diberikan pintu royan ketika mereka betul-betul mendapatkan keberkahan dari Ramadan yang kita. Barakallahu fikum, ini yang dapat kita sampaikan. Adapun kajian kitabnya nanti insya Allah kita lanjutkan 2 bulan lagi insya Allah habis Ramadan. Dan kitab yang akan kita pakai adalah dosa-dosa yang dianggap biasa, yang kemarin telah kita bahas mukaddimahnya secara panjang lebar. Bukunya ini dosa-dosa yang dianggap biasa, Syekh Shalih Al-Munajjid, ya, hafizahullah taala. Di sini banyak sekali dosa-dosa yang dianggap biasa tetapi ternyata tidak biasa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Contohnya apa? Banyak di sini. Yaitu kemudian boleh enggak duduk sama orang munafik? Dosa besar atau dosa kecil duduk sama orang munafik itu? Boleh enggak kita melihat dukun? Banyak dosa yang dianggap biasa tapi ternyata itu besar di sisi Allah. Boleh enggak menisbatkan nama seorang wanita kepada suami? Itu semuanya ada. Dan insya Allah kita bahas dalam pertemuan kita ba'da kita Ramadan. Ini yang dapat kita sampaikan. Dan saya tidak perlu mengucapkan menjelang Ramadan ketika tangan tidak lagi mampu berjabat, ya. Jadi cukuplah kita memahami dan cukuplah kita meminta maaf. Kalau sudah salah langsung minta maaf, Pak. Kasihan banget itu kalau kemudian ada orang yang kita dolimin, dia nungguin kita minta maaf, tapi kita ngomongnya nanti deh menjelang Ramadan. Kejam-kejam dia nungguin kita. Jadi ini yang dapat kita sampaikan. Semoga Allah memberikan keberkahan. Kalau ada yang nanya, Ustadz, kitab fikih apa yang bagus? Maka saya menerangkan kitab fikih yang bagus Shahih Fikih Sunnah. Itu miliknya Abu Malik Kamal Sayyid Salim. Beliau muridnya Syekh Utsaimin dan beliau juga muridnya Syekh bin Baz rahimahullah taala. Itu kalau tidak salah ada 3 jilid atau 4 jilid. Tapi di situ lengkap semua persoalan fikih dan itu penting bagi pemula-pemula ketika belajar. Ya, Shahih Fikih Sunnah. Di mana mendapatkan? Tentunya di toko buku. Ya, silakan untuk mendapatkannya di toko buku. Insya Allah kitab itu penuh dengan faedah dan banyak kebaikan.
Barakallahu fikum. Kita buka dengan pertanyaan. Ada yang ingin bertanya? Alhamdulillah tidak ada. Jadi karena turun hujan, jadi alhamdulillah kita cukupkan kajian kita dalam kesempatan hari ini. Semoga Allah memberikan keberkahan. Dan saya ingatkan, bagi yang hutang puasa Ramadan segera untuk dibalas, segera untuk dipenuhi, karena hutang kepada Allah lebih didahulukan daripada hutang kepada manusia. Bagi yang hutangnya 2 tahun yang lalu dan baru dibayarkan sekarang, saya mengingatkan membayarnya dengan puasa dan ditambah dengan fidyah. Kenapa harus ada fidyah? Karena sesungguhnya fidyah itu untuk mengganti kelalaian dia yang harusnya membayar hutang puasanya itu dengan Ramadan sebelum tahun lalu. Jadi kalau ada yang saya punya hutang puasa, kapan? 2 tahun yang lalu Ustaz. Nah, itu kamu berarti membayar hutang puasanya ditambah dengan fidyahnya, dikalikan dengan jumlah hutangnya berapa, saatnya membayar hutang ini. Barakallahu fikum. Ini yang dapat kita sampaikan. Semoga Allah memberkahi. Maafkan saya kalau saya banyak salah, bercanda, menyakiti hati. Semoga kita senantiasa dikumpulkan dalam keadaan hati yang bersih, dan semoga Allah memberikan rasa cinta yang besar antara seorang mukmin dengan mukmin yang lainnya. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Untuk Budina ada enggak Budina? Ada. Ya. Pesanan bukunya nanti sudah ada insyaallah. Ini yang dapat kita sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.